Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran ada di dalam kesederhanaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih ingat ketika saya baru ditahbiskan menjadi seorang imam, atau istilahnya masih menjadi seorang imam muda atau pastor muda. Saya ditempatkan di satu paroki, dan sebagai seorang romo muda atau pastor muda, saya pada waktu itu sebagaimana halnya orang baru biasanya masih berada di dalam tahap pencarian identitas atau masih mencari bentuk untuk karya pelayanannya. Maka ketika saya baru ditahbiskan, saya pun berusaha menjaga sikap terhadap pastor kepala paroki. Meskipun sebenarnya saya ini terbilang orang yang suka berjalan-jalan atau suka keluar, suka berpetualang, tetapi mengingat bahwa saya masih seorang pastor muda, maka saya berusaha mengerem hobi saya itu, dan saya waktu itu lebih banyak tinggal di pastoran dan jarang pergi kemana-mana. Maka kemudian ada seorang bapak yang memang di paroki dia terkenal sebagai seorang bapak yang suka nyinyir, istilahnya itu suka nyinyir dan suka mengomentari orang lain. Dia datang kepada saya dan dia mengomentari diri saya bahwa saya ini adalah seorang romo yang tidak gaul, romo yang eksklusif, romo yang tidak suka mengunjungi umatnya, romo yang tidak dekat dengan umatnya. Komentar dari bapak ini sungguh memukul diri saya, dikomentari sebagai romo yang tidak gaul, yang kurang dekat dengan umatnya. Maka ini pun kemudian membuat saya mengubah gaya hidup saya. Dari yang awalnya lebih suka tinggal berdiam di pastoran, maka saya pun mulai mencoba untuk sering keluar pastoran. Saya mencoba untuk sering meninggalkan pastoran untuk mengunjungi umat yang saya layani. Tetapi setelah beberapa lama bapak ini datang lagi dan dia kembali mengomentari diri saya. Kali ini dia berkata bahwa saya ini seorang romo yang suka kelayapan dan suka keluyuran. Harusnya seorang romo itu banyak tinggal di pastoran untuk berdoa. Romo itu tidak boleh terlalu sering meninggalkan pastoran dan harusnya lebih banyak tinggal di pastoran untuk berdoa dan membaca dan merenungkan kitab suci. Jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, inilah apapun yang saya lakukan, kalau yang namanya orang nyinyir, itu tidak pernah ada benarnya, semuanya salah. Begini salah, begitu juga salah. Itulah sikap hidup orang yang nyinyir. Dan orang yang suka nyinyir ini pasti, yang suka mengomentari orang lain ini pasti hidupnya sangat rumit. Dan orang yang hidupnya rumit pasti juga akan sulit untuk menemukan kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus menyindir sikap hidup orang-orang Yahudi yang suka nyinyir. Tuhan Yesus mengumpamakan orang-orang di zamannya itu seperti anak-anak yang berkata, seperti anak-anak yang duduk di pasar
dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Rupanya ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya alami dulu ya sebagai seorang romo muda yang kalau banyak tinggal di pastoran salah, sering keluar pastoran juga salah, rupanya juga dialami oleh Tuhan Yesus. Orang-orang di zaman Tuhan Yesus, ya orang-orang Yahudi pada waktu itu juga banyak yang bersikap nyinyir. Ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis yang suka berpuasa, yang suka pantang makan dan minum, mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang kerasukan setan, orang gila, orang tidak normal. Tetapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang suka makan dan minum bersama orang-orang berdosa, mereka juga mengomentari hal yang buruk. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang pelahap dan seorang peminum yang suka bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi entah Yohanes Pembaptis yang suka berpuasa, entah Tuhan Yesus yang suka makan dan minum bersama orang banyak, semuanya tidak ada yang benar. Semuanya salah. Inilah sikap hidup orang yang suka nyinyir, sikap hidup orang yang suka berkomentar terhadap segala sesuatu. Kalau komentarnya itu baik tidak apa-apa, ya ini komentarnya selalu buruk, tidak pernah baik. Dan orang seperti ini pastilah hidupnya sangat rumit dan pasti akan sulit menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Karena segala sesuatu di depan matanya ia anggap sebagai kesalahan. Semuanya salah, tidak ada yang pernah benar. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita semua akan merayakan Hari Raya Natal. Dan kita tahu dalam peristiwa Natal, Tuhan Yesus dilahirkan dalam kesederhanaan. Dalam peristiwa Natal kita lihat Tuhan Yesus tidak memilih dilahirkan sebagai seorang pangeran di sebuah istana yang megah dan mewah, tetapi ia justru memilih dilahirkan sebagai anak seorang tukang kayu yang miskin, dan bahkan kelahirannya pun terjadi di kandang hewan yang sangat hina. Saya kira tidak ada di antara kita yang waktu lahir dilahirkan di kandang hewan, ya. Pasti semuanya ada di rumah sakit, ya, atau paling tidak di rumah pribadi. Sedangkan Tuhan Yesus ini dilahirkan di dalam gua yang difungsikan sebagai kandang hewan, dan itu pun bukan miliknya sendiri, yaitu kandang hewan itu milik orang lain. Sungguh betapa miskin dan sederhananya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, peristiwa Natal mengajak kita untuk bersikap sederhana di dalam hidup ini, dan mengajak kita untuk tidak menjadi manusia yang serba rumit, yang melihat segala sesuatu itu tidak pernah benar, ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu pasti salah. Tidak pernah ada benarnya. Wah, ini orang seperti ini pasti sangat sulit hidupnya, ya, dan sangat rumit. Maka marilah ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Advent yang penuh rahmat ini, mari kita belajar menjadi orang-orang yang sederhana, menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, hati yang murni, yang selalu berpikiran positif terhadap orang lain dan terhadap Tuhan, agar dengan demikian kita pun mampu melihat dan menemukan kebenaran, dan akhirnya hidup kita pun menjadi penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati.